Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendidikan Pancasila N702 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang upaya pemberantasan korupsi. Saya Marcel Nelson Martin dengan NIM A14 2021 03731. Nama saya David Ray Lastio dengan NIM A14 2021 03733. Nama saya Kodil Nur Ramadhani dengan NIM A14 2021 03749. Nama saya Ditya Marsha Putra Pratama dengan nomor NIM A14 2021 03850. Dan saya Ivan Riko Saputra A14 2021 03640. Saya Revandius Taufiki dengan NIM A14 2021 03773. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, atau kata-kata ucapan yang menghina atau memfitnah. Bentuk-bentuk korupsi yaitu pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, uang pelicin, atau pemerasan untuk memuluskan pelayanan publik atau birokrasi. Dampak korupsi terhadap masyarakat dan perekonomian. Dari sisi ekonomi, dampaknya yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang pemerintah. Konvensi Internasional tentang Anti Korupsi (UNCAC) United National Convention Against Corruption. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi adalah satu-satunya instrumen anti korupsi universal yang mengikat secara hukum. Konvensi ini dirancang dan dinegosiasikan di Wina, Austria pada tahun 2002 sampai 2003. Dan kemudian diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 31 Oktober 2003. Peran organisasi internasional, misi Transparansi Internasional. Transparansi Internasional adalah gerakan global yang bekerja di lebih dari 100 negara untuk mengakhiri ketidakadilan korupsi. Kami berfokus pada isu-isu yang berdampak paling besar pada kehidupan masyarakat dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang berkuasa atas kebaikan bersama. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Sejarah singkat KPK. KPK resmi dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Peran dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi. Awal mula dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Lembaga negara ini berfungsi untuk mencegah dan memberantas korupsi secara profesional, optimal, intensif, serta berkesinambungan. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang TPK. Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk korupsi: merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi korupsi. Yang pertama, individual corruption yang dilakukan secara individu. Petty corruption, korupsi kecil-kecilan yang dilakukan oleh aparat dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, endemic corruption, korupsi yang sudah
integrasi dalam sistem ekonomi sosial politik di masyarakat. Korupsi sudah menjadi budaya dalam hal ini. Grand corruption. Korupsi yang dilakukan para pejabat pengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari dan mengurangi praktek-praktek korupsi dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pemerintahan dan sektor publik. Berikut adalah beberapa langkah kunci dalam pencegahan korupsi. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran publik. Kampanye anti korupsi di sekolah, universitas, dan masyarakat. Yang kedua, kebijakan dan regulasi yang tepat. Undang-undang anti korupsi dan transparansi pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Akses publik terhadap informasi pemerintah dan audit independen. 4. Pengawasan dan penegak hukum. Memperkuat lembaga anti korupsi seperti KPK. Yang kelima, sistem pelaporan dan perlindungan pelapor atau yang dikenal whistleblower. Mekanisme pelaporan yang aman dan perlindungan hukum bagi pelapor. Keenam, kerjasama internasional. Bergabung dengan konvensi internasional seperti UNCAC dan kerjasama lintas batas. Ketujuh, keterlibatan masyarakat sipil, dukungan untuk inisiatif masyarakat sipil dan media bebas melaporkan korupsi. Peran penting integritas. Yang pertama, integritas memegang peran penting bagi generasi muda untuk mewujudkan moral bangsa dan menciptakan pemimpin yang anti korupsi. Kedua, salah satu upaya ke depan untuk mencegah korupsi adalah menanamkan nilai-nilai integritas kepada generasi muda. Yang ketiga, sejak dini integritas harus sudah dikenalkan, baik dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah atau kerja. Tips anti korupsi: no bribery atau menolak suap, no kickback atau menolak menerima fee dari rekanan, no gift atau menolak menerima gratifikasi atau hadiah yang tidak patut atau tidak wajar, no luxurious hospitality atau menolak fasilitas dinas yang terlalu mewah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.